nggak ada matinya. Wah, itu orang mah pinter, itu bapaknya dulu juara, emaknya. Nah, itu hati-hati, kita jangan terfokus sama itu, teman-teman. Ya, ingat kata orang-orang, kalau teman-teman sering baca, hard work beat talent when talent not work. Jadi talenta itu nggak segala-galanya, teman-teman. Ingat tadi ya, bahwa kita apakah kita dilahirkan langsung pinter, langsung jenius, atau kita dilahirkan emang bodoh untuk bodoh selama-lamanya. Itu dia ya. Sehingga ingat, grow mindset itu penting, tidak cuma mindset. Kita harus fokus ke apa? Ini dia, effort and strategi ya. Jadi usaha Gracia Poli bisa menjadi juara dunia Olimpiade itu 3 kali loh ganti pasangan. Tapi dia selalu melakukan effort yang terbaik. Dia selalu punya grow mindset, even tengah kekalahan. Ya, sehingga strategi itu penting. Ini ada kata-kata, I like how you try a new way to solve that. So, hai para agent, hai para leader. Kalau hari ini cara kita belum benar, yuk kita cari strategi yang baru, cara yang baru. Ya, jangan menyerah. Usaha itu penting. Kalau misalnya kita lihat pandemi nggak berlalu, sekarang PPKM udah jilid 4, apa dong strateginya? Strateginya belajar cekatan, ya. Strateginya apa? Bikin effort yang lebih. Nanti bisa dengar dari Ibu Destina, satu hari broadcast berapa? Nggak cukup 20, 50 juga nggak cukup, harus banyak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian poin kedua yang kita harus fokus apa? Ability improving over time with practice. Ingat, kemampuan itu bisa mengalami improvement kalau namanya lewat latihan. Jadi kalau hari ini belum coba udah bilang nggak bisa, nah itu hati-hati ya. Itu yang membuat kita punya pola pikir bahwa kita emang nggak bisa, bahwa kita emang udah hampir menyerah. Nah ingat ya, 10% aja Grace Poli bilang itu masih bilang you must face the life, gitu ya, must go on, gitu ya. Nah, you have been practicing and I can see it's paying off. Perhatikan teman-teman, mungkin pengalaman diri teman-teman menunjukkan bahwa dengan berlatih, tadinya pemalu, Ibu Juni saya tahu dia pemalu, hari ini bisa jadi MC tuh, kenapa? Karena mau berusaha, mungkin dia seharian atau seminggu atau 2 minggu tuh latihan di depan kaca, bagus tuh MC-nya, dia praktis tuh bisa, ya, dan akhirnya terbayar, dan akhirnya terbukti bisa, ya, itulah grow mindset. Jadi jangan gini, gue tuh nggak pernah. Biasanya tuh kan kalau muncul MC itu situ lagi. Nah, tapi dengan kita diberikan kesempatan, ya kita mau improving, kita mau practice, kita mau effort, bisa. Nah, mistake and being challenged as necessary part of learning. Ingat, jangan berpikir kalau salah itu bodoh. Tidak. Tapi itu menjadi bagian untuk kita bisa menjadi lebih baik. I love mistake because they are an opportunity to learn. Being challenged is when the brain grow most. Jadi otak kita itu adalah bagian tubuh yang bisa bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi jangan takut salah, tapi ingat jangan jadi keledai juga ya. Selalu salah di tempat yang sama. Itu penting ya. Jadi grow mindset, don't apa, do apa. Nah, ini ya, grow mindset versus fixed mindset. Jadi hati-hati kalau kita ngomong mindset, harus tahu kita harus ada di grow mindset, bukan di fixed mindset. Nah, ya kalau fixed mindset itu orang selalu bilang intelligence a fixed trait. Ya sesuatu yang pasti, sesuatu yang udah tetap. Kita nggak bisa berubah lagi. Udah dia 7 turunan pinter tuh, emang jenius semua. Nah ya, itu sebabnya kenapa saya hari ini dibawain banyak contoh supaya semakin yakin, gitu ya. Nah kalau grow mindset, you can grow your intelligence through effort. Ingat ya, Anda bisa meningkatkan intelijensia Anda, kecakapan Anda, keahlian Anda, apalagi kepintaran Anda itu lewat yang namanya usaha. Kalau kata agent, yang penting MAU, mau nggak usaha? Nggak ada orang terlahir jadi agent, nggak ada. Tapi coba lihat ya, kalau usahanya ada, mau belajar maka bisa ya. Jadi harus tahu bedanya. Jangan cuma bilang mindset, tapi kita harus punya grow mindset. Nah, sehingga saya tadi janji, saya bawain banyak contoh. Kita lihat Beethoven. Beethoven itu kan apa ya, komposer terkenal. Siapa sih yang nggak kenal ya? Saya nggak ngerti banget musik aja tahu Beethoven ya. Teachernya bilang dia apa? Hopeless composer. Tapi buktinya hari ini, nah sehingga hati-hati teman-teman. Kalau orang-orang bilang lu tuh nggak cocok jadi agent, lu tuh nggak cocok jadi leader, hati-hati. Apakah dengan omongan orang kita akan merubah apa yang menjadi impian kita?
Di sini ditulis, if someone said that your child, would you suggest your child try a different activity? Itu penting. Pada saat orang bilang, lu nggak cocok, udah deh, jangan jadi agent. Apakah kita langsung berubah haluan? Hati-hati, jangan teman-teman. Kita harus punya grow mindset. Siapa lagi contohnya? Nih, Warren Buffett. Ya, orang terkaya kedua di dunia. Ini contohnya nggak nanggung-nanggung teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman punya grow mindset. Itu tujuan saya. Kenapa? Karena kita mau bertumbuh bersama prestasi. Ya, dia gagal untuk masuk ke Harvard Business School. Apakah dengan demikian dia nggak bisa sukses di bisnis? Hari ini Warren Buffett itu orang terkaya kedua di dunia. Nah, ya, oke. Kemudian Einstein teacher said that he was academically subnormal. Tapi siapa yang tidak kenal Einstein bahwa dia cerdas? Michael Jordan, coachnya bilang apa? He wasn't more talented than other people. Dia nggak punya talenta. Udah deh. Buktinya Michael Jordan untuk bidang basket sangat dikenal di seluruh dunia hingga hari ini. Walt Disney was told that he lacked creative imagination. Ya, orang bilang dia tuh nggak punya lah, dia tuh nggak punya kreativitas, nggak punya imajinasi yang baik. Kenyataannya Walt Disney, sebuah arena permainan tingkat dunia, mulai dari anak kecil sampai anak besar sampai anak senior suka yang namanya Walt Disney, ya kan? J.K. Rowling, pengarang buku ya. Nah, ini juga kan dibilang ceritanya dia, kok jadi lupa saya tiba-tiba. Apa tuh nama bukunya? Tolong bantu saya, kenapa jadi hang nih? Nah, itu kan dianggap cerita yang nggak masuk akal. A story would never sell. Tapi buktinya ya, Harry Potter ya, buktinya Harry Potter itu ya, itu kan suatu cerita yang laris manis. Nah, itu dia ya, role model. Nah, nih Winston Churchill ya, dia ngulang di elementary school ya, dia merupakan waktu itu awal-awalnya dia ditempatkan di divisi yang paling rendah gitu ya, tapi lihat siapakah dia. Nah ya, do you think his parents were worried about his potential? Sama teman-teman, kalau hanya dengan omongan orang kita merubah haluan kita merubah tujuan kita merubah cita-cita kita yang besar tadi, sayang sekali ya. Kita hanya bisa merubahnya kalau kita punya fixed mindset. Kalau kita punya grow mindset, lihat contoh-contoh yang saya sampaikan di depan tadi. Semuanya orang-orang besar yang tidak terlahir cerdas. Makanya tadi gambar pertama slide saya, Are We Born Smart? Itu dia tujuannya. Ya, oke. Kemudian that's why saya mau bilang people are made not born. Karena kalau kita lihat contoh-contoh di depan tadi membuktikan even kita terlahir yang menurut orang kita tidak pintar, di bawah rata-rata, kita bisa memilih mau jadi apa kita. Kita yang menentukan. Kita adalah nahkoda buat kehidupan kita. That's why saya tulis di sini people are made not born. Even Anda tadinya pendiam, Anda mau latihan, Anda mau berusaha, Anda hari ini bisa menjadi agent yang sukses. Termasuk seperti pohon ini. Biarpun benihnya baik, kalau tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disiramin juga nggak jadi apa. Sama. Even teman-teman merupakan benih yang baik, atau teman-teman mungkin tidak terlalu baik, terlahir dalam arti tidak pintar, atau mungkin ada kekurangan secara fisik segala macam. Kalau itu diberdayakan dengan baik, punya grow mindset, itu juga bisa menjadi luar biasa. Selain contoh-contoh tadi, saya juga memberikan contoh, karena di sini saya yakin ada leader juga. Saya berharap untuk menjadi seorang leader yang sukses, juga harus adalah leader yang mempunyai grow mindset. Nah, ini contoh-contohnya ya, ini dia, ya, fixed mindset leader, ya, fixed mind leader. Siapa aja? Leo Lacoca. Ya, dia itu adalah dari Ford Company. Ya, dia memimpin itu dengan fixed mindset. Dia merasa bahwa dia itu yang paling hebat. Nah, ternyata dia itu tidak sukses. Ya, oke. Kemudian Albert Dunlap, ya, fokus exclusively on business profit as a mean to improve his self-image. Jadi kadang-kadang high leader, kalau Anda terlalu berpatokan pada self-image Anda, itu yang membuat tim Anda jadi tidak berkembang. Jadi hati-hati, ya. Nah, dia tidak, kita harus invest jangka panjang. Strateginya apa nih supaya tim gue bertumbuh, ya. Jadi jangan lupa ada meeting leader segala macam. Nah, jadi itu penting, ya. Nah, jadi ini contoh-contoh yang fixed mind leader yang tidak sukses. Nah, kemudian sama ya, fixed mind leader yang tidak sukses juga adalah
ini ya, Jerry Levin and Steve Case, ya, AOL Steve Case and Time Warner, ya, itu mendirikan company mereka dengan fixed mindset. Ingat tahun 2002 perusahaannya hilang dari kancah dunia finansial yang ada di Amerika. Ya, kemudian Kenneth Lay and Jeffrey Skilling, ya, juga dengan fixed mindset, ya, mereka itu melihat diri mereka itu benar-benar orang yang cerdas gitu ya, luar biasa, sehingga mungkin dengan memimpin dengan tidak ada empati, dengan tidak ada kerjasama yang baik, sehingga dua-duanya itu terlalu overconfident sehingga akhirnya juga gagal. Nah, siapa yang leader-leader yang grow mindset? Yuk kita lihat. Ini dia, ya, Jack Welch, ya, CEO of GE, General Electric. Well, itu melakukan peningkatan, increase, ya, dia punya company value dari 14 billion menjadi 490 billion dalam 20 tahun. Dia itu mengemphasize apa? Ingat, high para leader harus mengemphasize namanya teamwork. Ya, ingat, you must contact your followers, stay in constant contact with employee, karena dia kan kebetulan company man. As a leader di bisnis kita, harus kita tetap keep contact dengan para manpower kita, karena banyak di cara kita. Kalau saya tanya berapa manpowernya high para leader, ingatnya yang cuma aktif, padahal yang tidak aktif pun yang pernah bergabung bersama kita itu merupakan resource kita, ya. Oke. Nah, kemudian was learn from easily business mistake to be open to change and constant improvement. So, belajar terus, learning and grow itu penting, karena itu akan meningkatkan kita, meningkatkan kemampuan kita. Sehingga dengan kita melakukan hal itu, banyak hal yang kita bisa rubah. Kata orang pintar, ya, ini dia, bahwa bentar ya. Apa yang kita pelajari itu mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi itu penting, teman-teman. Jadi artinya teman-teman, yuk kita belajar lebih banyak, sehingga dengan demikian kita itu mempunyai cara pandang, even itu dalam sisi kegagalan. Itu penting, ya, teman-teman sekalian, ya, itu penting, ya. So, kemudian kalau kita lihat Lou Gerstner, he become CEO of IBM, ya. Nah, dia itu adalah orang-orang yang memimpin dengan grow mindset. Ya, jadi penting sekali teman-teman para leader yang ada di sini, yuk kita memimpin dengan grow mindset, bukan fixed mindset mengatakan gini, gue pinter, lu dengerin gue deh, gue udah jadi leader, lu jangan ngebantah, bukan begitu caranya, ya. Sehingga di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apa-apa sih bedanya nantinya antara si fixed mindset dengan si grow mindset itu, ya. Jadi saya berharap dengan kita hari ini berkumpul bersama-sama di sini, jangan hanya mengatakan bahwa saya punya pola pikir, tapi pola pikir yang seperti apa, itu penting, ya, karena itu mempengaruhi, ya. Ini adalah topik-topik ini adalah buku yang saya baca, bukunya cukup tebal, saya ambil beberapa poin aja, yang mana mengatakan bahwa philosophy of success itu tergantung daripada mindset, tapi banyak orang yang masih berpegang teguh pada yang namanya fixed mindset, ya. Nah, kita lihat kalau fixed mindset, intelligent is static. Ya, jadi menganggap bahwa kepintaran itu adalah sesuatu yang udah permanen. Nah, kalau grow mindset, intelligence can be developed. Itu kalau orang grow mindset. Ya, jadi kita di dunia bisnis asuransi selalu bilang nggak ada loh kalau kayak cita-cita jadi agent, nggak ada. Karena kita menganggap bahwa intelligence itu bisa di-develop. Nah, kemudian kalau grow mindset leads to desire to look smart. Ya, and therefore to tendency to apa? Jadi orang-orang yang punya fixed mindset itu pasti selalu pengen kelihatannya cerdas, smart. Nah, tapi kalau orang-orang yang grow mindset, dia leads to desire to learn and ya jadi lead to desire to learn, ya, keinginan untuk belajar. Sehingga tendensinya apa? Kecenderungannya apa? Yuk, kalau orang-orang yang dengan fixed mindset, kecenderungannya apa? Kalau dia menemukan tantangan, dia biasanya pasti cari kambing hitam. Dia pasti akan coba menolak tantangan itu dengan cara yang cukup smart juga, mengatakan pandemi, ya, mengatakan PPKM, mengatakan ada sekarang Delta, nggak cuma Alpha Beta, tapi udah ada Delta. Nah, jadi selalu mengelak tantangan. Tapi orang-orang yang punya grow mindset akan
merangkul tantangan itu. Apa? Mau belajar cekatan, ya kan? Mau memakai data pickup saya, mau memakai data GIO saya, SIO saya, semua mau dipakai. Nah, mau pergunakan, ada produk baru percerah. Nah, ini mungkin akan menyelesaikan tantangan karena banyak anak jadi yatim piatu karena COVID, sehingga percerah penting. Nah, kalau orang fixed mindset, kalau ada rintangan, dia pasti defensif, ya, gampang menyerah. Tadi kita lihat Gracia Poli, dia nggak gampang menyerah, teman-teman. Menantinya dari mulai Asian Games, London, akhirnya Tokyo, yang dalam sejarah itu nggak ada tapi bisa. Dan beberapa contoh tadi yang saya sampaikan. Jadi orang-orang dengan fixed mindset itu biasanya cenderung untuk menentang gitu ya, dan menyerah. Tapi kalau orang-orang dengan growth mindset, persist in face of setback, dia itu selalu siap menerima, menghadapi. Makanya kalau kita tadi lihat di Grace Poli, dia bilang, ya udah face off aja, hadapi aja. Ya, jadi kalau misalnya ada nasabah yang awalnya sulit ya untuk kita closing dengan namanya pakai Zoom, dengan namanya media sosial WhatsApp segala macam, ayo berlatih terus ya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian kalau orang-orang dengan fixed mindset, effortnya kayak apa sih, usahanya kayak apa sih? Ya, kadang-kadang orang fixed mindset ini terlalu hitung-hitungan ya. Ya, see effort as fruitless or worse. Gila ya, gue tuh udah prospek 20 kagak ada closing. Nggak kerjaan ini, gila itu. Orang-orang gila, nggak mau gue. Gue tuh udah ngomong berkali-kali tuh gue ditolak, nggak mau gue, gila aja, nggak worth it banget sih nih. Nah, ya, tapi kalau orang grow mindset, dia akan lihat effort itu sebagai apa. See effort as a part of mastery. Dengan banyaknya penolakan itu membuat dia semakin pinter, semakin ahli, handling objectives-nya makin oke. Nah, itu dia, ya. Sama, Anda mau olahragawan, Anda mau agent, mau leader, ya, kalau Anda lihat penolakan itu, ya, kalau as a growth mindset, pasti Anda akan melihat, oh iya ya, benar, gua akhirnya tahu nih. Kalau kayak begini nih, kayak begini. Akhirnya jadi master, jadi ahli gitu, jadi pinter. Nah, itu dia, ya. Dan akhirnya kalau orang-orang fixed mindset, kalau dikritis, ya, dia akan bilang, ala lu kan nggak tahu, gue lebih tahu, gitu, ya. Terus menganggap kalau orang kritik itu pasti negatif, dia tuh sirik sama gue. Sebenarnya kan karena sirik pada tak mampu, nah gitu ya. Kan banyak orang yang begitu ya. Padahal kalau orang-orang grow mindset tendensinya apa? Dia bilang lewat kritik itu dia akan belajar. Kamu itu kalau prospek tuh jangan langsung jualan. Kamu itu jelasin, ngobrol-ngobrol dulu, tanya dia gimana, kondisinya bagaimana, apa yang menjadi kendala dia. Nah, jadi dari kritik itu dia belajar sesuatu, learn from criticism. Nah, kemudian kalau orang fixed mindset lihat orang lain sukses, apakah yang terjadi? Ya kan, dia merasa terancam, ya kan? Gila nih, wah si ini nih udah capai MDRT nih, gua nggak mau nih, gua nggak boleh lebih ini, gila aja gua lebih pinter. Bukan itu teman-teman. Bukan berarti saya bilang Anda nggak boleh bersaing, bukan. Cuman cara persaingannya harus benar, harus pakai grow mindset, jangan pakai fixed mindset. Ya, nah apa itu? Oh iya ya, Ibu Destina tuh di pandemi TOT. Gila, pelajaran apa yang gue mau ambil? Ternyata tuh jempolnya bukan dipakai hanya untuk lihat Insta Story, Insta feed, tapi dipakai buat broadcast. Nah, find lesson and inspiration in the success of others. Itu dia. Ya, jadi teman-teman kalau ngomong mindset, pola pikir, penting kita tahu kita ada di fixed mindset atau kita ada di grow mindset. Ya, jadi kalau orang fixed mindset, as a result, they may plateau early and achieve less than their full potential. Jadi mereka akan lebih cenderung cepat menyerah dan sebetulnya dia bisa meraih lebih, tapi karena dia menyerah, dia mendapatkan hasil yang tidak sebetulnya sesuai dengan potensi yang ada. Ya, hard work beat talent, when talent not work. Ya, kalau orang-orang punya grow mindset, as a result, they reach ever higher level of achievement. Jadi, orang-orang yang punya grow mindset itu bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian jauh lebih tinggi, ya, sehingga selalu mendapatkan pencapaian yang lebih dan lebih. Itu dia, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya berharap bahwa dengan kita menghadapi sisa 5 bulan di tahun 2021, pastikan kita punya
grow mindset. Supaya apa? Supaya kita selalu mau memberikan effort yang lebih, selalu mau belajar untuk meningkatkan kemampuan kita, selalu mau improve diri kita untuk good to be better. Itu dia, ya. Oke. Kemudian akhirnya saya suka quote ini ya dari Benjamin Barber. I don't divide the world into the weak and strong. Saya tidak membedakan dunia, tidak membagi dunia antara orang yang kuat dan orang yang lemah, atau orang yang sukses atau dengan orang yang gagal. Tapi saya membagi kelompok orang-orang di dunia ini dengan apa? Dengan orang-orang yang mau belajar dan orang-orang yang tidak mau belajar. Ya, jadi believe about ability itu penting. Kita harus punya keyakinan akan kemampuan kita. Ingat bahwa people are made, not born. Ya, even kita memang terlahir, benar kita dilahirkan. Bu, kita dilahirkan bukan dibuat, benar. Tapi maksud saya setelah kita dilahirkan, kita bisa memilih kita mau jadi apa. Kita bisa menentukan kita mau menjadi apa. Kita mau menjadi bagaimana. Ingat contoh-contoh tadi, semoga contoh-contoh tadi dengan adanya omongan-omongan yang mungkin kurang positif di lingkungan kita tidak membuat, tidak menyurutkan semangat kita untuk kita bisa meraih sukses, untuk kita bisa menutup Q3. Jangan ngomong 2021 dulu deh, menutup Q3, yaitu ada LAC saya, kalau untuk agent ada kontes agent, ya ada Reach for the Star, ya ada untuk siapa yang mau capai promosi, siapa yang mau sampai sakep, ayo dengan grow mindset bersama kita bisa. Apalagi Anda sudah berada di rumah prestasi. Rumah prestasi siap mendukung Anda. Ingat, grow mindset. Intelligence can be trained. The brain is a grow organ. Itu aja dari saya. Semoga dalam rangka menyambut ulang tahun prestasi ke-12, kita bisa mengukirkan prestasi yang luar biasa juga di bulan Agustus, terutama untuk menutup Q3 dengan gemilang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Wiwi, Ibu Wiwi dan Ibu Juni. Semangat pagi. Terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih Ibu Sherly. Luar biasa. Untuk grow mindset. Terima kasih Ibu Sherly sekali lagi. Baik teman-teman, saatnya masuk sesi yang kita tunggu-tunggu. Segera merapat ke layar. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di layar Anda dan fokus. Karena kita akan sama-sama mendengarkan motivational speech Bapak Rusli Chan. Mari kita sambut Bapak Rusli Chan. Ayo yang luar biasa teman-teman, berikan tepukannya pada Pak Rusli Chan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semangat pagi semuanya. Terima kasih MC pada hari ini. Tadi saya mendengarkan Ibu Sherly sudah memberikan banyak hal buat kita. Semoga Bapak Ibu sekalian catat dan yang paling penting adalah melakukannya. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas undangannya kepada Ibu Hombing Barwin. Selamat pagi, Pak Adi Sumadi Oscar. Selamat pagi. Kemudian ada Ibu Gestina, Pak Joni Halim, Ibu Juni, di sini saya lihat ada Ibu Karni, ada Pak Hadi Sutrisno, Pak Felix, siapa lagi nih? Ada Pak Dino dari Binjai, Ibu Heni, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ini saya belum lihat dari luar kota. Ada Ibu Yeni. Ada Pak Temengcun dan Ibu Yeni. Pak Temengcun, oke. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan happy anniversary yang ke-12 untuk prestasi agensi. Thank you untuk kontribusinya selama ini atas kerjasamanya bersama Prudential Indonesia. Saya ingat saya mengikuti anniversary ke-10. Saya ingat itu karena kemarin tuh saya lihat Pak Hadi sama Pak Handi sama Ibu Karni pakai baju anniversary yang ke-10. Jadi saya ingat pada saat itu saya hadir di Medan pada saat itu. Dan nggak terasa Bapak Ibu sudah hari ini memperingati tahun ke-12. Congratulations, happy anniversary. Tentunya 12 tahun ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian menghadapi up and down. Nggak selamanya mulus ya. Saya yakin dan percaya siapapun Anda yang hadir hari ini, 121 orang, di dalam perjalanan Anda bersama Prudential Indonesia, bersama Prestasi Agency,
Ada yang konsisten berprestasi tetapi juga menghadapi bumpy. Setiap orang menghadapi perjalanan yang mungkin tidak gampang. 12 tahun perjalanan yang luar biasa, jadi harus layak untuk di-celebrate. Congratulations, selamat ulang tahun, happy anniversary. Kili Management Prudential Agency Organization, saya mengucapkan thank you atas kontribusi Bapak Ibu sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa. 1 dan 2 ditambah menjadi 3. Ya, 3 ini adalah tahun action. 2021 buat prestasi agensi adalah tahun penuh dengan action. Karena secara umum pandemi ini belum berlalu. Kita punya pilihan, diam, merangkak, berjalan, atau berlari. Kita punya pilihan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini tahun yang menarik. Tahun 2020 itu saya masih ingat bahwa kita menghadapi keadaan penuh dengan kabut tebal ya. Kalau saya ilustrasikan itu kabut yang penuh dengan kabut tebal perjalanan kita. Kita nggak tahu depan sana itu ada apa. Di balik kabut yang tebal tersebut ada apa, kita nggak pernah tahu. Pada saat tahun 2020 itu ada orang yang berdiam diri, ada orang yang mungkin berhenti dulu sebentar menunggu, ada orang yang mulai meraba-raba, berjalan merangkak, ada yang berjalan perlahan, ada yang tetap lari. Apapun pilihannya, siapapun Anda dan apapun pilihan Anda tahun lalu itu, Anda mendapatkan result, Anda mendapatkan hasil. 2020 sendiri merupakan tahun penuh tantangan buat saya secara pribadi. Karena di tahun 2020, tantangan 2020 itu, saya tidak kepingin mengenangnya hanya sekedar pakai masker saja tahun 2020. Mungkin teman-teman kalau masih ingat, kalau setiap saya presentasi itu selalu ada slide saya. Once upon a time, pada suatu hari. Kalau Anda mengenang tahun 2020, Anda mau mengenang sebagai tahun apa? Itu selalu saya ingatkan. Dan saya sendiri mempunyai breakthrough personal untuk tahun 2020. Tapi 2020 tahun yang penuh dengan tantangan yang sangat besar, ujian sangat besar. Saya sendiri mengenal COVID-19 itu di bulan Desember tahun 2020. Itulah yang membuat saya akhirnya membuat YouTube video for my daughter and sons. Saya bikin skripnya pada saat itu. Karena saya tidak tahu apa yang saya bisa tinggalkan. Tahun 2020 setelah itu saya juga banyak sharing kepada banyak orang. Pada saat 2020 kita work from home, nggak bisa ke kantor, kemudian kita mulai tidak bisa terbang. Dan saya ingat saya pernah bicara, saya nggak tahu apakah di prestasi atau di salah satu session, tapi saya ingatnya waktu itu saya ngobrolnya dengan teman-teman dari Medan. Dan waktu itu saya bilang, nanti ya kalau seandainya sudah bisa terbang, kota pertama yang akan saya datang adalah Medan. Pada saat bisa terbang, saya datang ke Medan, tetapi saya realize sekarang bahwasanya masalah saya adalah saya tidak spesifik pada saat itu. Saya memang setelah bisa terbang pesawat, saya mulai melakukan perjalanan kota saya pertama di Medan di tahun 2021 ini. Tapi perjalanan bukan liburan untuk kuliner di Medan. Saya harus menghadapi tantangan lain. Saya harus pulang, terpaksa harus pulang ke Medan karena ibu saya sakit. Jadi be careful Bapak Ibu sekalian with what you wish. Hati-hati apa yang dengan Anda harapkan, Anda inginkan keluar dari mulut Anda. Karena Anda harus spesifik. Be careful with what you wish. Ini anniversary ke-12. Saya berharap teman-teman prestasi. Hati-hati dengan apa yang Anda wish terjadi dalam kehidupan Anda. Anda harus lebih spesifik. Ya, spesifik. 2022, prestasi agensi akan mencapai apa? Rombongan akan berangkat ke luar negeri untuk jalan-jalan menikmati perjalanan. Harus spesifik. Kemana? Ke London atau kemana? Mau kemana terserah. Spesifik. Karena pengalaman saya waktu itu hanya bicara kota pertama yang akan saya tuju kalau saya naik pesawat setelah pandemi ini adalah Medan. Unfortunately, I'm not specific enough. Saya tidak spesifik. Memang kota pertama yang saya kunjungi adalah Medan, tapi saya kunjungan bukan untuk liburan. So, ini adalah anniversary. Saya berharap Bapak Ibu sekalian punya wish yang spesifik tentang prestasi Anda.
tentang apa yang betul-betul Anda inginkan, tentang apa yang Anda ingin terjadi dalam kehidupan Anda secara spesifik. Bapak Ibu sekalian, thank you atas kontribusi dari Prestasi Agency. Ya, selama ini saya tahu di Prestasi secara konsisten beberapa orang, termasuk Ibu Hombing sendiri, sudah menjadi anggota MDRT cukup lama, ya, mendaftarkan diri. Jadi kita baru dapat informasi fresh from oven beberapa minggu dari MDRT International. Prudential Indonesia secara keseluruhan, kita ini ranking 1 di Indonesia dari segi jumlah MDRT. Kemudian kita mencapai lebih dari 1000 MDRT di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan nomor 2? Perusahaan nomor 2 MDRT itu jumlahnya adalah sekitar 400 orang MDRT. Kita 1940. Ranking 9 di global, dulunya kita tahun sebelumnya itu kita ranking 12 secara global. Maksudnya global apa? Dari seluruh dunia, perusahaan asuransi jiwa, Prudential Indonesia itu ranking 9 di seluruh dunia. Ini merupakan satu hal yang patut kita banggakan bersama-sama, dan tentunya ini hanya terjadi karena teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, termasuk Prestasi Agency. Ranking 9 dari segi global female members. Kita punya 1195 MDRT members wanita. Ibu-ibu, para wanita di Prudential memang luar biasa, ya. Tapi bapak-bapak kita juga nggak kalah, ya. Kita tetap semangat supaya kita sama-sama bertumbuh. Ranking 17 dari Code of the Table secara global. Bapak Ibu sekalian, ranking untuk Code of the Table baru kali pertama kita masuk peringkat top 25. Karena Code of the Table itu di ranking seluruh dunia hanya 25 perusahaan. Kita baru kali ini masuk di dalam peringkat ini. Untuk Code of the Table, kita ada 154. Code of the Table ini apa? Code of the Table ini artinya orang tersebut mempunyai income 3 kali lipat dari MDRT. Kalau MDRT mempunyai income 250 juta, berarti Code of the Table minimal dia punya 750 juta income masuk kantong. Ya, masuk kantong. Jadi, ini merupakan satu prestasi yang luar biasa bagi teman-teman yang belum pernah MDRT. It's time to talk about MDRT. Jadi ini merupakan salah satu kita punya gebrakan yang berhasil, ya, dan konsisten kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita ingin lakukan sebenarnya secara perusahaan, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Anda sudah tahu. Nanti saya akan cerita. 2021, kalau kemarin 2020 kita bicara tentang adanya kabut yang sangat tebal. Bagaimana dengan 2021? 2021 kita masih menghadapi kabut, tetapi tidak setebal kemarin. Tapi buat sebagian orang mungkin masih tebal. Tetapi setidaknya kita sudah punya pengalaman menghadapi 2020. Bapak Ibu sekalian, 2021 kita juga punya pilihan. Saya masih ingat pada saat saya bicara di tahun 2020, saya perhatikan juga media sosial atau sosial media, agent-agent Prudential, leader Prudential, itu masih nggak dia profesinya sebagai leader atau agent. Karena dalam 2020-2021 ini ujian yang sangat besar menurut saya. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar tentang neuro-linguistic programming, berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal-hal yang benar, tetapi justru Anda belajar kan, kalau kita sekolah kan belajar nih, setiap hari belajar, baca buku, dikasih tahu. Tadi Bu Sherry cerita tentang grow mindset, dikasih tahu kan, kapan prakteknya, kapan ujiannya. Now, berpikir positif, kapan ujian besarnya untuk kenaikan kelas. Biasanya kalau ujian, kalau lulus berarti naik kelas kan, waktu kita sekolah. Sama. Sekarang inilah prakteknya, ujian paling besarnya sekarang, Bapak Ibu. Di masa ini, justru Anda harus praktekkan yang namanya berpikiran positif. Ini masa ujian dan masa untuk prakteknya. Ini masa ujian, masa prakteknya. Growth mindset. Apapun yang pernah Anda pelajari, apapun yang Anda pernah sharingkan, ini saatnya. Gampang? Tidak gampang. Kata siapa gampang berpikir positif? Seberapa positif pun Anda pada saat Anda menghadapi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, Anda akan terguncang. Tetapi Anda harus ingat,
balik lagi ke pelajarannya, berpikir positif. Growth mindset, itu juga yang harus Anda pegang. Kalau Anda berpegang dan berserah kepada Tuhan, berserah pada Tuhan bukan berarti Anda menyerah. Berserah pada Tuhan, tapi Anda harus terus melakukan sesuatu, bukan berdiam diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mempraktekkannya sekarang ini. Ini ujian paling besar menurut saya. Kalau ujian ini kita berhasil lewati, maka kita naik kelas. Maka kita naik kelas. Sesimpel itu. Hidup Anda dan saya akan berubah kalau kita praktekkan sekarang. Ada satu istilah di dalam bahasa Chinese, nian nian nan kuo, nian nian kuo. Katanya setiap tahun itu sulit, tapi setiap tahun juga kita lewati kok, dia bilang. Kalimat ini sebenarnya bukan kalimat untuk bicara tentang negatif, bukan bicara untuk mengeluh, wah tahun-tahun sulit ya, bukan. Tapi yang harus dilihat dari kalimat ini, dibalik daripada kalimat itu adalah setiap tahun itu ada tantangan yang berbeda-beda. Karena setiap tahun kita menghadapi, setiap bulan kita menghadapi, setiap hari kita menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Yang harus kita lihat adalah kita harus terus bergerak. Kita harus pikirkan jalan keluarnya. Kita harus cari solusi supaya kita masih survive. Kalau kita berhenti, kalau kita stop, kalau kita itu justru tidak berpikir lagi tentang bisnis kita menyerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya lihat Instastory, bukan cerita tentang personal branding lagi sebagai orang Prudential, tetapi bicaranya tentang masker, jual makanan, jual disinfektan. Can you imagine Bapak Ibu sekalian kalau seandainya seorang leaders Prudential di prestasi agency, memang tidak ada ya, mungkin ada pun tidak ada yang ngaku, mudah-mudahan tidak ada. Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau dia adalah seorang leaders Prudential, tapi yang dia post itu bukan lagi tentang black cat, isoman, tapi dia cerita tentang masakan, kecuali masakannya dia kasih ke nasabahnya, fine, cerita beda. Tapi kalau ini, kira-kira kalau ada orang beli asuransi, masih ingat dia nggak? Nggak ingat dia lagi. Pada saat orang kepingin punya proteksi asuransi, akan cari dia nggak? Nggak akan. Kalau ada orang teringat dulu pernah dia rekrut sama dia, mendadak mau jadi agen di periode ini, akan cari dia nggak? Nggak akan. Hati-hati dengan apa yang Anda brandingkan, Bapak Ibu sekalian. Kita memang menghadapi tantangan, tapi tantangan ini kita punya keputusan untuk apa yang harus kita lakukan setiap hari. Gampang? Tidak gampang, tapi saya akan kasih tips Anda bagaimana menghadapinya. Jadi, nian nian nan kuo, nian nian kuo. Seberapa sulit pun, tiap tahun juga kita lewati. Apapun tantangannya. Fokus, Bapak Ibu sekalian. Setiap keluarga punya tantangan masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang punya tantangan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, apa yang harus kita lakukan? Kita punya pilihan. Berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, menunggu, atau kita move on dan kita beraktivitas. Mau ada kontes apapun, mau ada inisiatif apapun, dimulai dari keputusan kita. Kita putuskan kita mau apa 2021 ini, Bapak Ibu. Sisa waktu berapa lama? Sekarang bulan Agustus tanggal 9. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan harus kita selesaikan 2021. Begitu 31 Desember selesai, di Medan kan masih pakai ini kan, kalender yang dirobek kan. Kalender di rumah yang disobek kan. Oke. Itu adalah satu gesture yang bagus itu. Kalau Anda punya kalender yang disobek di rumah, kalau Anda sobek 31 Desember, besoknya sudah 1 Januari 2022. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu, cerita 2021 sudah berakhir. Pada saat itu, cerita 2021 sudah tinggal sejarah. Makanya saya katakan, once upon a time, pada suatu hari. Tanggal 31 Desember begitu lewat, cerita Anda tentang 2021 sudah berakhir. 4 bulan ini Anda mau nulisnya ceritanya seperti apa? Apa yang Anda ingin katakan kepada keturunan Anda, kepada siapapun suatu hari nanti? Bapak Ibu sekalian, ditentukan oleh apa yang kita lakukan setiap hari mulai hari ini. Karena begitu 31 Desember selesai cerita 2021. Dan
either itu adalah penyesalan, ataukah itu adalah satu kebanggaan. Orang-orang yang bisa mempunyai cerita yang menarik dan dia banggakan karena dia menghadapi tantangan. Di periode ini saya sebut dengan kita itu bukan cuma survive 2021, tapi kita harus win. Hanya sekedar hidup aja. Itu bukan orang-orang prestasi agensi. Namanya juga Anda berada di prestasi agensi. Harus berprestasi. Nama prestasi agensi ini pada saat dulu founders yang bikin pasti sudah dipikirkan baik-baik. Karena orang-orang yang ada di dalamnya mestinya adalah orang-orang yang berprestasi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, periode ini not just survive, but we must win. Bukan hanya sekedar lewati 2021, tapi kita harus bisa menang 2021 ini. Menang dalam arti apa? Menang dari segi satu, kesehatan tentunya. Bicara kesehatan Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda lakukan setiap hari untuk tetap sehat? Sekarang Bapak Ibu sekalian, menurut Anda, orang-orang Medan, teman-teman Anda, dimanapun dia berada, di seluruh dunia, kira-kira mereka mengerti nggak asuransi itu penting saat ini? Saya ingin Bapak Ibu sekalian, 129 orang, menurut Anda di periode ini tulis di chat. Apakah menurut Anda mereka juga sadar bahwa saat ini mereka tahu asuransi itu penting? Kalau mereka sadar, tulis. Sangat penting. Terima kasih, Ruth. Siapa lagi? Sangat penting. Rita, thank you. Penting banget. Thank you. Sadar dan penting. Kalau sadar, mereka sadar dan penting, mereka banyak yang belum buat keputusan karena apa? Karena mereka nggak ngerti mana yang terbaik. Apa yang harus saya beli? Mau perlu cerah kah? Mau perlu cinta kah? Perlu solusi sehat? Perlu solusi syariah kah? PGB, PSGB kah? PCB 88 kah? Jadi siapa yang bantu mereka? Yang bantu mereka siapa? Yang bantu mereka adalah Bapak Ibu. Anda semua yang datang. Oh, nggak bisa dekatan, bisa cekatan. Tapi di Medan kayaknya semuanya dekatan sih ya. Karena saya lihat jalan-jalan sekarang sudah yang ditutup kemarin itu sudah dibuka semua jalan-jalannya. Ya, tadi pagi saya lari pagi dengan Pak Handi. Semua jalan-jalan sudah terbuka. Jadi apa yang kita lakukan untuk kita win di dalam kehidupan kita, kesehatan kita? Bapak Ibu sekalian, berolahraga nggak? Konsisten nggak? Minum vitamin nggak? Ikuti protokol nggak? Kalau untuk win apalagi? Berapa orang yang Anda prospek setiap hari? Pada saat ini, Bapak Ibu, sekarang orang sudah lebih cenderung pegang handphone kemanapun. Kalau kemarin itu hanya nonton Netflix, atau hanya sekedar IG atau chat, sekarang orang akan perhatikan apapun yang Anda kirim. Bapak Ibu sekalian, Anda memilih mengirim atau menerima WhatsApp, kabar duka cita atau kabar yang tidak baik, atau Anda mau memberikan kabar baik? Atau Anda mau menerima kabar baik? Kecenderungannya apa sekarang? Justru kita harus berikan kabar baik. Oleh karena itu, berikan kabar baiklah kepada kita punya nasabah, calon nasabah. Kabar baiknya apa? Banyak. Kita punya produk tanpa masa tunggu di periode ini. Kita ada program isoman, cashless. Kita ada produk Pru Cerah. Kita ada produk Pru Cinta. Berikan kabar baik kepada mereka. Dan kasih tahu PPH Plus kita, Pru Solusi Sehat, Pru Solusi Syariah kita, cover kalau terjadi kejadian. Bapak Ibu sekalian, di saat kondisi seperti ini kita tahu bahwa orang sadar asuransi, tetapi mereka belum buat keputusan. Dan nggak mungkin mereka akan telepon Anda sebelum mereka panik. Oleh karena itu Anda yang harus telepon, hubungi mereka. Bukan cuma survive, you need to win. Bagaimana untuk tetap termotivasi di 2021? Kita harus tahu jelas 2021 itu goal saya apa yang saya ingin capai, apa yang ingin saya raih. Berapa nasabah yang saya akan bantu dia buat keputusan? Berapa orang tahun ini saya ingin buat keputusan? Dia arti tahun ini yang paling besar. Pikir berjiwa besar. Ada orang yang berpikir nyerah tahun 2021.
Ada orang 2020 itu mengatakan pada saya waktu itu, Pak, ini sebentar aja, kita tunggu dulu. Tunggu. Setelah itu bulan Juni orangnya ngomong ke saya, bentar lagi ada vaksin, selesai. Sampai hari ini pun nggak selesai, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya orang tersebut tahun lalu ngomong ke saya begitu dan dia nunggu, apa jadinya dia hari ini? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun kabutnya, seberapa tebal pun, either kita itu berjalan, either kita itu merangkak atau berlari, setidaknya kita bergerak. Dan kalau kita bergerak, resultnya pasti. Pagi Anda termotivasi untuk bangun jam 5, lakukan olahraga. Kenapa ada orang yang tidak? Karena goalsnya jelas. Kalau goalsnya nggak jelas, nggak bisa. Berikutnya, why? Kenapa saya harus lakukan itu? Punya why yang jelas. Mengapa saya mau melakukan itu? Jam 5 pagi, bangun, kemudian jam 5.30 olahraga, setiap hari secara konsisten. Why? Kalau kita nggak jelas why-nya, Anda nggak akan mungkin bergerak bangkit dari tempat tidur Anda, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, temukan. Di awal tahun, Anda buat setting goal. Saya yakin dan percaya Anda buat setting goals. Baca kembali goals yang Anda tulis. Kalau Anda belum punya goals sekarang, kasih tahu leader Anda belum punya goals. Pinjam goals yang leader, nggak apa-apa. Daripada nggak tahu Anda mau bangun setiap hari ngapain. Karena keadaan seperti ini akan cenderung membuat Anda itu lesu, lemas, letoy, dan tidak disiplin diri. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, Ibu Sherry Kangdra, kemudian Hesron, siapa lagi ya? Di Medan, adik-adik siapa aja Sherry? Ibu Ruth. Ibu Ruth. Prestasi ya. Ya, siapa lagi? Fauzi. Semua, seluruh Indonesia. Mereka itu punya agenda kerja dari pagi sampai malam. Saya punya agenda kerja full dari pagi sampai malam. Setiap hari. Kalau Bapak Ibu sekalian bayangkan saya tidak punya agenda kerja setiap hari dan saya hanya kapan saja teringat mau lakukan apa jadinya saya? Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun ke-27 tahun saya berada di industri asuransi. Saya bertemu banyak mereka yang sukses jadi agen, mereka yang sukses jadi leader, begitu juga mereka yang tidak sukses jadi agen atau leader. Apa yang membedakan mereka? Mereka itu clear. Mengapa banyak orang kebablasan di industri asuransi? Apa yang membuat Bapak Ibu sekalian bergabung dengan bisnis ini, Bapak Ibu? Bisnis ini luar biasa, tetapi apa yang membuat Anda bergabung? Setiap orang mempunyai alasan yang tidak sama. Ada yang bilang bahwasanya, wah saya itu bekerja keras, hasilnya setimpal dengan usaha saya. Benar. Waktu saya atur sendiri, saya jadi bos sendiri. Benar. Waktu atur sendiri, fleksibel. Ini industri yang luar biasa. Tetapi waktu yang terlalu fleksibel, itu juga yang membuat banyak orang tidak berhasil. Karena waktunya terlalu fleksibel. Dia tidak tahu mau lakukan apa. Dia tidak punya rencana kerja, mau prospek siapa setiap hari. Hati-hati. Di periode ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak punya agenda kerja, mau prospek siapa, mau hubungi siapa setiap hari, Anda akan kena banyak sekali godaan. Salah satunya drakor, drama Korea. Netflix. Pak, drakor, Netflix, boleh nggak? Boleh. Jadikan itu motivasi setelah Anda kerja keras. Tapi jangan terbalik. Belum apa-apa, nyala dulu drakor. Karena drakor itu begitu Anda nonton satu episode, Anda penasaran, ini bakalan seperti apa nih ya? Jadi nggak dia ya menikah sama dia? Ini kejadiannya bakalan seperti apa? Episode berikutnya apa? Kepingin tahu dan kepingin tahu. Bayangkan kalau orang tersebut tidak punya agenda kerja, maka dia setiap hari itu hanya akan terpengaruh dengan banyak hal yang terjadi di lingkungannya. Yang kondisi seperti ini menjadi melambat ataupun malas. Hati-hati. Oleh karena itulah mereka-mereka yang berhasil itu harus jelas. Goals-nya apa? Kenapa saya harus prospek? Why? Kenapa saya harus bantu orang lebih banyak di periode ini? Mengapa saya harus hubungi 5 orang setiap hari? Mengapa saya harus hubungi nasabah saya? Why? Supaya Anda punya satu disiplin. Berpikir yang positif. Hasil PCR tetap negatif katanya.
Berpikir positif ini saatnya adalah untuk kita praktekkan, Bapak Ibu sekalian. Kita praktekkan, ini periode ujian yang sangat besar. Kalau kita tidak lakukan sekarang, Anda nggak punya kesempatan untuk naik kelas, Bapak Ibu. Sekarang saya mau cerita sedikit. Apa sih yang kami siapkan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk mensupport Bapak Ibu, supaya prestasi agensi menjadi agensi yang penuh dengan prestasi juga, dan agen-agen di Prudential Indonesia bertumbuh bersama-sama. Ada beberapa hal yang kami lakukan, tapi 3 hal ini penting. Slide berikutnya. Kita ingin akan bawa kemana sih agensi Prudential? Kalau Bapak Ibu sekalian datang bergabung dengan Prudential hanya untuk coba-coba saja, itu pilihan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian bahwa agensi Prudential mau dibawa ke kelas dunia. Jadi bagi mereka orang kelas dunia, Anda berada di perusahaan yang tepat. Anda berada di bagian yang tepat. Di dalam periode ini penting sekali loh, Anda harus berada di crowd, kerumunan yang tepat. Kerumunan dalam arti bukan dekat-dekatan semua, bukan. Anda berada dalam lingkungan yang tepat. Kenapa? Anda butuh support each other. Anda butuh energi positif dari orang lain. Anda butuh motivasi di periode ini. Karena kalau Anda sendirian, Bapak Ibu sekalian, Anda akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Ada orang yang ingatin Anda setiap saat. Justru berada di crowd yang tepat. Penting sekali di periode ini. 3 hal yang kami lakukan dan akan kami lakukan. Dan bukan hanya berbicara tentang Prudential Indonesia. Tetapi ini adalah strategi yang kami terapkan di seluruh Asia dan Afrika. Satu adalah MDRT. Dulu kita merekrut banyak sekali agen. Setiap bulan kita merekrut 5.000 agen. Sekarang kita merekrut 3.000 agen. Bedanya apa? Setiap bulan kita sekarang ini masih merekrut 3.000 agen ya Bapak Ibu ya. Mau kondisi pandemi, tidak ada pandemi, kita masih ada 3.000 agen setiap bulan bergabung sama Prudential Indonesia. Oke. 3.000 agen, dulu 5.000 agen. Sekarang 3.000 agen. Bedanya apa? Dulu 5.000 agen, mereka jual sekali aja, setelah itu hilang. Atau mungkin bergabung berapa lama nggak jual. Tapi sekarang rata-rata kita punya agen 30 hari pertama 40% diantaranya. Kalau rekrut 100 orang berarti 40 orang minimal punya 1 case. Ini yang kita jaga 30 hari pertama, 60 hari pertama, 90 hari pertama. Anda pernah dengar dari saya? Karena saya adalah orang yang percaya kalau seorang agen baru masa kritisnya adalah 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Kalau mereka tidak lewat masa kritis ini, maka mereka nggak akan berhasil jadi agen. Mereka akan hilang tanpa bekas. Berikutnya adalah PruVenture. PruVenture ini, MDRT ini adalah untuk develop professional highly productive producer. PruVenture adalah program full-time agent development. Saya yakin dan percaya ini merupakan salah satu pintu alternatif buat mereka yang mau full-time langsung bergabung dengan kita, tapi sebelumnya mereka bukan orang life insurance atau agent asuransi. Ini konsep yang kita lakukan dengan cara berbeda. Sekarang ada 2 pintu masuk ke Prudential. Jadi agen seperti biasa, atau jadi agen melalui pintu PruVenture. Pintu PruVenture itu terbuka, tetapi ada proses interview dan seleksi serta 12 bulan training. Dan setiap hari ditanya, angkat telepon, Felix pagi ini mau prospek berapa orang? Nanti sore telepon lagi, Felix bagaimana hari ini kamu sudah prospek atau belum? Setiap hari seperti itu, Senin sampai Jumat, kalau perlu Sabtu. Ya, itu PruVenture. Oke, 12 bulan di develop dan penuh dengan disiplin. Yang ketiga adalah program Verge. Ada Pak Hadi sudah ikut program Verge, ada leader-leader yang lain juga ikut program Verge. Verge bukan hanya training. Verge itu kita mau fokus kepada apa? Full-time leaders. Apa yang dimaksud dengan full-time leaders? Saya selama 20-an tahun itu menyadari satu hal. Orang yang bergabung dengan industri asuransi itu akan jadi full-time kalau dia punya income stabil. Kalau income dia nggak stabil, dia nggak akan melihat ini bisnis yang menarik. Sehingga dia pasti masih akan ada punya bisnis lain gitu loh.
Sehingga bagaimana kita harus membuat dia mempunyai income yang stabil, berarti kita harus ajarin dia cara yang benar bagaimana. Cara yang benar berarti dia harus lakukan activity management, dia harus develop dia punya direct unit, tim. Kuncinya ada di direct unit, kalau dia jadi leader. Saya nggak tahu hari ini berapa orang hadir dari AAD maupun agency director. Tapi kalau Anda pun saat ini adalah agent, dan Anda mempunyai satu rencana menjadi seorang leader suatu hari nanti, maka Anda wajib tahu ke depannya Prudential akan mendevelop program Verge menjadi program wajib. Seorang AAD baru wajib ikut program Verge dulu. Kenapa? Karena kita mau bahwa leader tersebut mempunyai fondasi yang benar. Dan Verge ini bukan cuma program saya, logo, program memang saya yang bikin awalnya. Tetapi saya mencari orang yang ngerti bagaimana bisa mentranslate apa yang saya inginkan. Mr. Tan Karhor kebetulan cocok. Dan akhirnya Verge ini menjadi program bukan cuma kita. Malaysia berhasil, China berhasil, dan beberapa negara berhasil. Jadi program Verge ini saya nggak akan bikin hanya sekedar sekarang ada, kemudian logonya aja cakep. Enggak, tetapi saya akan bikin program Verge ini menjadi membangun fondasi yang kokoh. Kenapa bangun fondasi yang kokoh? Bangun fondasi kokoh itu prinsip saya seperti ini. Kalau kita mau membangun sebuah apartemen ataupun gedung, mau 2 tingkat, 3 tingkat, 5 tingkat, 8 tingkat, 10 tingkat, terserah. Yang penting adalah fondasinya harus kokoh dan kuat. Kalau fondasinya kokoh dan kuat, maka Anda tenang. Mau 2 tingkat, 3 tingkat, dan seterusnya. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian mau jadi seorang EAD atau Senior Agency Director yang kuat, maka Anda harus mempunyai fondasi yang kuat. Ada leaders yang mengatakan pada saya, Pak, kalau bisa kriteria promosi 300 juta, 2 active agent dipertahankan terus, Pak. Saya setuju di satu sisi, tapi di satu sisi juga harus hati-hati. Kenapa? Karena promotion terlalu cepat, kakinya nggak kuat. Promotion itu harus solid, apalagi kalau sampai promosinya itu adalah pinjam kaki kanan, kaki kiri, kaki palsu. Atau hanya sekedar ada agent aktif saja. Pembantu pun jadi agent, supir jadi agent, security jadi agent. Actually, kalau kita lakukan hal seperti itu, kita hanya bohongi diri sendiri untuk promotion. Tapi saya mau encourage teman-teman pada hari ini ya, bukan berarti tidak promosi. Saya mau Anda promosi. Kalau Anda mau mengembangkan diri lebih lanjut bersama bisnis Prudential di prestasi agency, maka promosilah dengan solid. Promosilah menjadi leader dengan cara yang benar. Bukan cuma sekedar promosi, begitu juga mengembangkan agent. Ajarinlah agent dengan integritas yang benar. Karena bisnis ini bisnis kepercayaan. Jaga nama baik Anda. Yang Anda lakukan hari ini akan menghasilkan positif ataupun negatif 3 tahun dari hari ini, 5 tahun dari hari ini. Kredibilitas di dalam bisnis ini, karena yang Anda jual, Anda tawarkan adalah janji yang akan ditepati suatu hari nanti. Jadi, melalui program Verge ini, saya berharap bahwa semakin banyak AAD dan AD kita yang mempunyai stabilitas income yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Saya tidak tahu 141 orang sekarang ini sudah hadir. Menurut Anda, jadi agen di prestasi agency, agen ya, agen. Kira-kira income setiap bulannya mesti minimal berapa? Nggak usah tulis di chat, jawab dalam hati dan bayangkan angkanya. Agen. Menurut Anda, layaknya agen yang bergabung di prestasi agency, mestinya setiap bulan income-nya berapa dari Prudential? Kira-kira. Anda bayangkan angkanya. Kemudian kalau Anda adalah Associate Agency Director, AAD, menurut Anda, kira-kira income seorang AAD mestinya berapa setiap bulan? Konsisten. Coba Anda bayangkan angka. Seorang agency director baru 2 tahun, kira-kira income-nya mestinya berapa?
setiap bulan. Bayangkan angkanya. Kalau seorang agency director sudah 5 tahun, 10 tahun, atau di atas 10 tahun, kira-kira menurut Anda layaknya seorang AD itu punya income setiap bulan berapa? Kalau Anda adalah AAD sudah 3 tahun, 4 tahun, kira-kira menurut Anda income Anda berapa? Bisa bayangkan nggak angkanya? Kalau Anda sudah bisa melihat angkanya dalam pemikiran Anda, pertanyaan saya, apakah angka itu sudah Anda dapatkan setiap bulan? Kalau belum, tanya kenapa? Kenapa belum? Kalau sudah, apakah konsisten? Bagaimana membuatnya konsisten kalau belum konsisten? Maka fondasinya harus kuat. Oke? Apa yang kami lakukan lagi, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat hal ini terjadi? Anda lihat ada PruForce, ada Pulse, PruLeads, Priority, tunggu. Ya. PruExpert. Ini semua bukan barang ciptaan, sekedar ciptaan saja. PruLeads itu, PruElite Club, itu mungkin produknya kami. PruLeads Priority, PruLeads Club, itu produknya kami. Tetapi produk ini sekarang dipakai di seluruh Asia. Karena berhasil. Bapak Ibu sekalian, selama Anda berada di bisnis prudential, Anda tidak akan bisa lari dari kata PruForce, Pulse, PruLeads, PruExpert, PruServiceMark, PruLife Club, itu nggak akan lari. Oleh karena itu saya ingin mengajak apa Bapak Ibu? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian belajar. Kalau belum mengerti, belajar. Cekatan. Kalau Anda nggak ngerti, belajar Bapak Ibu. Karena cekatan itu, saya kasih tahu faktanya yang simpel ya, cekatan. Angka yang menggunakan cekatan di bulan Juli saja, itu naiknya luar biasa. Saya cari datanya sebentar. Yang menggunakan cekatan itu lebih dari 1.000 orang di bulan Juli saja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian tahu 1.100 orang agent menggunakan cekatan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, omset yang pakai cekatan 12,8 miliar. Case size-nya 9,5 juta. Total case-nya 1.356 cases yang pakai cekatan. Saya nggak tahu berapa orang dari prestasi agensi yang menggunakan ini. Tapi ini faktanya seluruh Indonesia. Kalau Anda tidak lakukan, ada orang yang lakukan. Kenapa? PPKM. Di Medan mungkin masih bisa dekatan ya. Di Jakarta ada leader yang fotoin buat saya. Dia itu nggak bisa gunakan cekatan karena pemegang polis sama tertanggungnya beda. Dia bilang dia terpaksa harus pakai PruForce. Begitu dia udah prospek semua, dia udah isi, dia kasih PruForce-nya. Di depannya nasabah, rumah nasabah, dia nggak boleh masuk. Di atas pagar dia kasih semua datanya, suruh nasabah baca. Setelah itu nasabah tanda tangan di atas pagar. Bapak Ibu sekalian, itu tipe agent adalah tipe agent yang pasti berhasil punya. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi dia. Mau PSBB, mau PPKM, mau apapun istilahnya, dia tetap prospek. Tapi banyak juga agen-agen di luar sana ya, yang di sini nggak ada lah, yang nggak ada yang ngaku. Agen-agen di luar sana, istilahnya PPKM, bohombing. Kamu kan tahu sekarang PPKM, saya nggak bisa prospek, bohombing. Bu Karni, ini kan sekarang jalan-jalan Medan ya, ini tutup sana, tutup sini. Saya mana bisa prospek? Ada aja. Kalau mau sukses, pasti ada alasan untuk cari alasan untuk sukses. Kalau mau gagal pun ada caranya kok untuk cari alasan untuk gagal. It depends on us. Who are you? Siapa diri Anda, Bapak Ibu sekalian? Apakah Anda adalah tipe orang yang ingin menciptakan kesuksesan atau tidak? It depends on you. PruCerah, produk baru. PruCerah baru launching, sudah hampir 400 SPAJ masuk. Sudah 435 orang, SPAJ masuk sudah 644. Hampir 400 sudah issue. Case size-nya di atas 14 juta.
premi perpolisian. Berhasil ada 400-an agent yang sudah submit perucaran. Kenapa saya harus ceritakan ini? Supaya Anda termotivasi. Bisnis masih berjalan, Bapak Ibu. Bisnis sedang berjalan. Jadi kalau seandainya ada Bapak Ibu sekalian masih berhenti, menunggu dan sebagainya, orang lain sudah berlari. Ya, itu yang saya mau kasih tahu. Jadi, apa yang kami lakukan? Nah, ini menarik nih. Slide berikutnya. Kita punya menu yang berbeda sekarang. Mungkin buat teman-teman yang sudah di atas 5 tahun, Anda mengenal PAA dulu kan? Sekarang ternyata kita ada PGB, PSGB. Kalau Anda mau cerita tentang produk individu, sekarang kita punya produk untuk karyawan, kita juga punya. Mau produk konvensional, kita ada. Mau syariah pun ada. Mau PPH Plus syariah, kita ada. Mau yang berdiri sendiri, Pru Solusi Sehat Syariah pun ada. Produk tradisional kita pun ada. Unit link kita juga punya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Anda sudah berada di sebuah tempat yang menunya itu bukan cuma satu. Jadi mestinya dibikin seperti ini untuk apa sih? Banyak orang tanya saya, bahkan ada yang bilang, ini Rusli Chan masuk ke Prudential, ditambah banyak produk, bikin kita pusing. Komisinya nggak tambah tinggi, komisinya tambah kecil. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Menu atau produk-produk ini dibuat adalah untuk membantu supaya agen kita datang ke nasabah punya menu yang lebih lengkap. Kalau nasabahnya tidak suka dengan unit link, masih ada produk tradisional. Kalau nasabahnya tidak mau konvensional, masih ada syariah. Kalau nasabahnya tidak mau PCB 88, kita juga masih ada Pru Warisan, ada Pru Cinta. Kalau nasabahnya mau produk untuk pendidikan anak, sekarang kita punya Pru Cerah. Pertanyaannya, apakah ini akan membantu lebih banyak agent atau menghalangi lebih banyak agent? Tentunya ini adalah untuk membantu agent datang ke nasabah, begitu pulang tidak dengan tangan kosong. Itu yang kita ingin bantu. Dan pada saat si nasabah itu, si agent itu datang ke tempat nasabah, ya, dia prospecting, apa yang dia lakukan? Mestinya dia tidak datang dengan Pru Cinta Sejati. Saya datang ke Pak Hadi Sumadi Oscar, prospek. Pak Hadi punya kemampuan bayar premi 1 bulan di atas 100 juta pun bisa. Tapi kalau saya datang, kasih dia Pru Cinta Sejati, itu salah saya. Mestinya saya tawarin dia produk lain, karena dia punya kemampuan. Pru Cinta Sejati mestinya adalah tujuannya 2. 1, Pru Cinta Sejati itu tujuannya adalah untuk door opener. Orang yang nggak kenal Prudential, nggak kenal asuransi, kasih tahu dulu, ini produk ini. Atau ini jadi senjata terakhir Pru Cinta Sejati. Saya sudah tawarin dia Pru Cinta, dia nggak mau, Pru Warisan nggak mau, PPH Plus nggak mau, PCB 88 nggak mau, semua pun tak mau. Akhirnya saya keluarin, oke Pak, saya kasih tahu. Sebagai teman, daripada kamu nggak punya proteksi, at least kamu punya Pru Cinta Sejati. Itu senjata terakhir. Jadi banyak-banyak agen kita di luar sana yang mungkin salah kaprah, begitu punya banyak produk, dia bingung. Dia dulu sukanya cuma 1 lagu aja, dia hafal 1 lagu. Maka begitu ada lagu baru, dia nggak mau belajar. Dia hanya hafal 1 lagu aja, aku masih seperti yang dulu, seperti dulu aja. Dia nggak mau berubah. Padahal dia nggak tahu zaman sudah berubah. Nasabah punya kebutuhan yang berubah, yang berbeda. Nggak apa-apa kalau seandainya tidak mau Pru Cinta atau Pru Warisan, nggak apa-apa. Tetapi ada demand-nya nggak? Ada permintaannya nggak di pasar? Ada. Coba bayangkan. 2020 pada saat itu kita hanya punya 1 produk, PAA saja. Tidak pernah ada PSGB, tidak ada PPH Plus, tidak ada Pru Cinta, Pru Warisan, dan sebagainya. Kita masih pakai SPAJ kertas, nggak ada proof force. Tahun 2020 terjadi pandemi.
Kira-kira omset Bapak Ibu sekalian terdampak berapa persen? Kira-kira lah berapa persen? Muncul lagi PSBB, PPKM. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bapak Ibu sekalian, you need to be grateful. Karena sekarang kita punya menu yang komplit. Maka belajarlah lagu baru. Karena presentasi ini adalah bukan kepentingan agen. Kalau Bapak Ibu sekalian bergabung ke Prudential untuk cari kepentingan pribadi, maka Anda nggak akan berhasil. Kalau Anda hari ini bergabung untuk cari, Anda punya komisi duluan, Anda nggak akan berhasil di industri ini. Kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, di industri ini, kepentingan nasabah nomor 1. Bantu lebih banyak orang memiliki proteksi sesuai kebutuhan dan kemampuan dia. Bantu semakin banyak orang itu mempunyai proteksi yang memadai sesuai kebutuhan dan kemampuan dia, maka Anda berhasil. Bukan Anda pikirkan Anda punya komisi dulu, tapi Anda pikirkan berapa banyak orang yang saya akan bantu mempunyai proteksi sesuai kebutuhan dan kemampuan dia. Mungkin dia tidak butuh atau belum mampu untuk beli PPH Plus, tapi dia mampu beli Pru Solusi Sehat. Tawarkan. Itulah fungsinya kenapa begitu banyak produk, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin encourage teman-teman semua untuk belajar nyanyi lagu baru sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Terus saya juga dengar cerita dari agent ataupun leader bilang, Pak, iya Pak, tapi kan kita perlu belajar lagi Pak. Ya, kira-kira ya Bu Destina, Ibu kalau punya agent, Ibu pilih apa? Saya belajar tapi nggak ada omset. Atau saya nggak belajar tapi ada omset. Kira-kira Bu Destina mau pilih apa? Suruh saya ikut training, belajar, tapi nggak ada omset. Atau saya nggak usah belajar, tapi ada omset. Ibu pilih mana? Kalau saya jadi leader, saya akan pilih kamu belajar supaya ada omset. Jadi kalau ada agent seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di prestasi tidak ada ya. Kalau ada agent-agent seperti itu, cara berpikirnya, bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Karena apa? Anda nggak pernah belajar bagaimana Anda bisa memberikan yang terbaik kepada nasabah Anda. 4 tahun terakhir, saya berbicara tentang MDRT. Banyak orang datang kepada saya, kok kamu ngomong MDRT terus? Saya bilang MDRT itu membantu kamu dan bantu diri kamu dan bantu nasabah kamu. Saya bukan bantu organisasi MDRT, bukan. MDRT itu adalah untuk bantu diri kamu dan bantu nasabah kamu. Supaya kamu ngerti mau kasih solusi apa yang tepat. Supaya kamu jadi agen, udah dapat komisi, tahu mengelola kamu punya keuangan pribadi. Bukan untuk kepentingan organisasi MDRT, nggak ada hubungan sama saya. Yang saya ingin adalah bagaimana nasabah kita, masyarakat Indonesia mengerti, mempunyai proteksi yang memadai sesuai kebutuhan dan kemampuan dia. Dan agent kita juga berhasil. Itu tujuannya. Jadi, pertanyaannya kembali lagi, belajar, nggak ada omset, nggak belajar, ada omset. Pilihannya apa? Pilihannya adalah belajar dan ada omset, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya menu, ada produk proteksi, ada produk tradisional, ada produk unit link, mana yang terbaik? Terbaik sesuai kebutuhan nasabah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya encourage Anda. Zaman berubah, ya. Semakin banyak masyarakat mengerti asuransi. Kenapa proteksi ataupun produk tradisional komisinya tidak bisa lebih besar daripada unit link? Simple. Satu produk diciptakan, ada 3 pihak yang harus diperhatikan. Pihak nasabah, pihak perusahaan, dan pihak agen distribusi. Kalau seandainya komisi diberikan terlalu banyak ke salah satu pihak, maka pasti ada pihak yang dirugikan. Kalau komisi agen dinaikkan untuk Pru warisan, maka Pru warisan Bapak Ibu sekalian preminya nggak akan bisa seperti ini. Sekarang Pru warisan Bapak Ibu sekalian, supaya Anda tahu aja, kemanapun saya pergi, di perusahaan apapun selalu orang yang saya temui, mereka akan selalu ngomong tentang Rusli, produk Pru warisan tuh hebat banget. Gimana caranya? Nggak salah hitung ya preminya. Banyak orang ngomong begitu, Bapak Ibu. Tapi saya belum dengar agen Prudential yang ngomong, Pak, Pru warisan kita top chair, Pak. Belum banyak.
Handi aja yang bilang perwarisan bagus. Saya belum dengar agen lain bilang bahwa perwarisan bagus. Perwarisan untuk industri asuransi di seluruh Indonesia, semua orang bicara perwarisan, kru cinta kita, PCB 88 kita. Bapak Ibu sekalian, saatnya bagi Anda yang belum belajar, cari tahu. Ada kekuatan di balik produk-produk yang kita launching untuk nasabah Anda dan untuk Anda. Jadi saya ingin pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian mengerti banyak hal strategi yang kami lakukan adalah untuk membantu Bapak Ibu sekalian supaya Anda melihat bisnis ini jangka panjang dan menarik. Bisnis ini bukan hanya untuk 1 tahun saja. Bisnis ini adalah untuk warisan. Kami dan di manajemen dan membahas di konsel terakhir, Bu Hombing ikut juga kemarin. Kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang bagaimana program pensiun dan warisan buat anak dan cucu sudah kami atur untuk Bapak Ibu. Tahun depan apa yang akan terjadi? Ini saya kasih bocoran dulu ya untuk prestasi agensi. Kami memikirkan satu hal, bagaimana supaya agen-agen prudensial beda dengan perusahaan lain. Kita akan pastikan agen prudensial harus punya polis asuransi. Kalau tadi Anda jawab, asuransi menjadi penting nggak sekarang ini? Orang sadar asuransi? Sadar. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak agen kita nggak punya polis asuransi? Banyak. Banyak. Tahun ini kita kehilangan banyak sekali agen maupun leader ya, karena pandemi ini. Begitu saya cek data dan sebagainya, ada yang sudah, saya agak miris, beli polis tapi lapse. Ya, oleh karena itu dari situ kami memutuskan kami harus lakukan sesuatu untuk bantu agen-agen dan leader kita. Masa bicara asuransi bagus dan sebagainya, meyakinkan orang asuransi bagus, tapi dia sendiri nggak punya polis asuransi, itu yang mau kita hindari. Maka kami akan keluarkan gebrakan baru. Saya akan launching di kick off tahun 2022, mudah-mudahan segalanya mulus. Ya, ada program yang akan kami lakukan dan ada juga program yang kami akan lakukan lebih untuk Pro Elite Club. Itu yang kami akan lakukan. Jadi banyak hal yang kami pikirkan Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa kita bisa membuat bisnis ini Anda semakin yakin Anda berada di bisnis yang tepat, Anda berada di perusahaan yang tepat, Anda berada di agensi yang tepat. Fokus aja apa yang harus Anda raih. Bantu lebih banyak orang memiliki proteksi yang memadai sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Bangun fondasi yang kuat sehingga Anda bisa bertumbuh menjadi seorang leader yang solid, Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang saya ingin beritahu Bapak Ibu. Ada beberapa perubahan yang akan segera terjadi. Satu, berbicara tentang data security. Saya berharap Bapak Ibu sekalian saat ini yang pakai Android ataupun iOS, Android harus minimal 8.1.0 ke atas dengan RAM minimal 4 GB. Android ya, 8.1.0 ke atas, RAM minimal 4 GB, supaya Anda mulus pakai Proofforce, Pulse, dan semua aplikasi Prudential. Ini adalah dalam rangka data security. Jadi di bawah itu kita akan lock. Jailbreak tidak diperbolehkan, root tidak boleh tidak akan bisa masuk. Ya, kita akan block. Karena ini adalah demi kepentingan nasabah dan data. iOS minimal adalah iOS 11, RAM minimal 4. Jadi itu yang saya mau sampaikan, data security ya. Itu akan terjadi kapan? Akhir September harus kita lock semua, Bapak Ibu. Jadi jangan kaget nantinya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan HP merek tertentu, ya, buatan negara tertentu dengan yang punya fasilitas jailbreak ataupun root, itu mesti hati-hati antisipasi supaya kalau Anda mau mulus ya. Kemudian berikutnya, Omnibus Law. Saat ini ada rancangan rancangan undang-undang tentang umum perpajakan. Itu ada rencana tentang PPN terhadap income agent. Tapi Bapak Ibu tenang, karena kami sudah discuss ini dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Karena OJK itu akan mengundang Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk membahas lebih lanjut. So, serahkan kepada kami, nanti kami akan update ke konsel masing-masing,
Setelah itu kita akan discuss lebih lanjut kalau ada informasi lebih lanjut buat Bapak Ibu sekalian. Don't worry, itu bagian daripada semua perusahaan asuransi jiwa pembahasannya. Tidak ada pembahasan lain selain melalui Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Oke? Berikutnya, spin-off. Kita akan melakukan spin-off, yaitu kita akan punya perusahaan asuransi syariah, Prudential Syariah, Prudential Syariah Life Assurance tahun ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mau encourage untuk mempunyai lisensi AAJI dan AASI. Mempunyai 2 lisensi. Bagi yang saat ini hanya punya 1 lisensi, Bapak Ibu segera ambil 2 lisensi. Leader, agent, kita nanti akan ada dual contract. Ada 2 kontrak dengan Prudential Life Assurance dan Prudential Syariah Life Assurance. Oke, semua income kompensasi masih sama. Oleh karena itu saya ingin encourage teman-teman semua untuk bisa melakukan hal ini, antisipasi hal ini, karena ini adalah kesempatan kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia yang spin-off, ya, dan mempunyai lisensi syariah berdiri sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian harus antisipasi punya dual license, AAJI dan AASI. Nanti informasi lebih lanjut kami akan beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian ke depannya. Oke, berikutnya adalah slide terakhir saya. Saya ingin tinggalkan Anda dengan slide terakhir saya, apa yang mau Anda kenang tentang tahun 2021. Ada orang hanya bicara 2020 mengenang tentang varian alfa, varian beta, ataupun pakai masker 1 lapis. 2021, kemarin varian alfa, beta, sekarang ada delta, bahkan lambda. 2021 beda dengan 2020. 2020 pakai masker 1 lapis, 2021 pakai masker 2 lapis. Apakah itu yang Anda mau kenang tentang 2021? Saya berharap itu bukan. Karena cerita tentang 2021, suatu hari nanti, misalnya saya datang ke Binjai, diajak Bu Heni, ngopi bareng sama Pak Dino. 2 tahun dari sekarang misalnya, kita ngopi bareng di kota Binjai, Pak. Kira-kira waktu itu kita cerita-cerita tentang 2021. Pak Dino, Bu Heni, dan teman-teman semua kira-kira mau mengingat 2021 apa ceritanya. Tapi pastinya saya tidak kepingin teman-teman saya yang ada di prestasi agency mengenang 2021 dengan pakai masker 2 lapis, atau mengenang bahwasanya cuma ada tambahan varian delta, varian lambda. Tidak. Tapi saya berharap teman-teman saya yang ada di prestasi agency mengenang 2021 tentang berapa banyak orang yang Anda bantu di tahun 2021 memiliki proteksi asuransi yang memadai sesuai kebutuhan dan kemampuan dia. Berapa banyak nasabah baru yang Anda miliki di tahun 2021? Berapa banyak orang yang Anda bantu, nasabah Anda yang Anda bantu di periode 2021 ini dari klaim asuransinya? Itu yang harus Anda kenang. Berapa banyak orang yang Anda berhasil bantu bergabung bersama Prudential Indonesia di prestasi agency? Berapa orang yang berhasil promosi? Apakah 2021 tahun promosi Anda menjadi AAD atau promosi Anda menjadi agency director? Itu yang harusnya dikenang. Bukan cerita tentang 2021 pakai masker 2 lapis. Karena pakai masker 2 lapis PPKM, kalau mau dikenang hanya itu, maka itu adalah cerita milik orang-orang banyak di sana, di luar sana, yang membosankan. Mestinya cerita kita adalah cerita tentang prestasi. Pak Dino cerita 2021 Pak Rusli, saya ingat persis Pak. 2021 kita berhasil, ada berapa orang promosi, kita capai Star Club, ada berapa nasabah baru saya. Dan teman-teman yang lain juga punya cerita itu. Ya Pak Dino, benar ya? Setuju nggak Pak? Thank you. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak rekan-rekan prestasi agensi untuk berpikir ke sana. 2021, berapa orang yang ingin Anda proteksi? Berapa orang yang Anda ingin bantu buat keputusan memiliki proteksi yang memadai? Dan pastinya, saya berharap teman-teman saya di prestasi agensi get protected dan get vaccinated. Jangan sampai Anda yakinkan orang tentang proteksi asuransi penting, tapi Anda sendiri nggak punya proteksi. Pak, komisi saya belum cukup untuk beli polis. Oke, beli dulu Pru Solusi Sehat kalau nggak bisa PPA Plus.
Pak, tapi PPA Plus juga saya belum mampu, Pak. Oke lah, beli Pru Cinta Sejati lah, paling enggak. Masa Pru Cinta Sejati pun tak bisa? Gitu. Setidaknya punya proteksi. Ingat, stay safe dan bantu lebih banyak orang untuk bisa diproteksi di periode ini, Bapak Ibu sekalian. Daripada kamu berpikir tentang perjalanan ini berat banget ya, susah ya, lebih bagus kamu berpikir tentang cerita kamu 2021 akan seberapa hebat pada saat kamu ceritakan suatu hari nanti. Nama saya Rusli Chan dan saya adalah teman Anda, dan saya berharap semua teman-teman dalam rangka ulang tahun ke-12 anniversary daripada prestasi ini akan menjadi momentum baru buat teman-teman semua di Prestasi Agency untuk berkarya menjadi yang terbaik. Stay safe, stay healthy, stay produktif penting. Bukan cuma stay safe, stay healthy, tapi stay produktif. Karena produktif tidak produktif bukan tergantung leader Anda, tergantung diri Anda sendiri. Kalau seandainya saya adalah agent, kemudian Pak Hadi mau tarik saya, Pak Hadi Sumadi Oscar telepon saya setiap hari, Pak Rusli sudah prospek belum? Hari ini mau prospek siapa? Dia itu seolah-olah sedang menarik saya yang lagi rebahan. Dia ingatin saya, kamu ikut training, di rebahan. Saya lagi rebahan, dia mau tarik saya. Tapi kalau dia tarik saya sendiri tidak mau bangkit dari rebahan saya. Energi dia akan kena. Lama-lama dia juga akan lepasin. Kita punya batas. Leader-leader kamu, Bapak Ibu sekalian, itu juga punya batas. Jadi kalau mau sukses, the greatest help is self-help. Leader kamu, teman kamu, rekan-rekan kamu yang ada di Prestasi Agency, punya batasan untuk motivasi kamu, bangunkan kamu, bangkitkan kamu. Tapi kamu kalau tidak punya keinginan untuk bangkit dan berprestasi, Bapak Ibu sekalian, tak ada satupun orang yang bisa tolong. Malas, tak ada obat. Sampai hari ini belum ada obat ditemukan untuk penyakit yang namanya malas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sendiri yang harus berubah. Kita sendiri yang harus melakukan action, buat keputusan. Bagaimana supaya keputusan itu bisa terjadi? Cari tahu, lihat keluarga Anda, lihat apa yang betul-betul Anda ingin buat mereka. Apa yang mau Anda raih prestasi Anda buat mereka. Lihat orang tua Anda, lihat keluarga Anda. Anda mau lakukan apa buat mereka? Membahagiakan mereka dengan cara apa? Itu motivasi yang terbaik, Bapak Ibu. Sehingga Anda fokus setiap hari dengan disiplin melakukan yang harus Anda lakukan. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat untuk Anda semua, dan sekali lagi saya ucapkan happy anniversary untuk Prestasi Agency. Salam sukses, salam sehat dan bahagia untuk Anda semua. Nama saya Rusli Chan dan saya adalah teman Anda. Terima kasih. Thank you Pak Rusli. Thank you Pak Rusli. Terima kasih Pak Rusli. Terima kasih buat Pak Rusli. Semangatnya buat kita bangkit dan jauhi rasa malas. Yes Pak Rusli. Baik, untuk penjelasan dan sharing Pak Rusli agar kita termotivasi, ayo teman-teman kita bangkit bersama. Pak Hadi dan Bu Hombi, ada yang mau ditambahkan? Ya, teman-teman, kita sudah mendapatkan motivasi speech dari Pak Rusli. Ayo semangat semuanya, tahun 2021 jadilah pemenang. Apa yang mau kita ukir di tahun 2021 itu hanya diri kita yang bisa menentukannya. Ayo jadilah pemenang, sukses untuk 2021 seperti yang disampaikan oleh Bu Sherly. Kita fokus dulu bulan Agustus ini dan selesaikan di Q3. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Yes, terima kasih Bu Homing dan terima kasih juga untuk Pak Rusli. Baik, untuk itu kita sebelum masuk ke sesi berikutnya, boleh kita akan foto bersama para founder prestasi. Silakan dibukakan videonya. Baik, untuk semua founder prestasi kita akan berfoto bersama Ibu Sherly dan Pak Rusli. Iya, oke saya cek dulu ya. Oke, semua sudah buka kamera? Baik, on my cue, kita hitung mundur. 3, 2, 1, silakan senyum terbaiknya. Oke ya, sekali lagi. 3, 2, 1, senyum terbaiknya. Baik, terima kasih untuk semuanya para founder prestasi dan terima kasih buat Pak Rusli dan Bu Sherly sebagai